Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, jumpa lagi dengan Mr. Tony dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang merubah pecahan biasa menjadi persen. Ya, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang pecahan desimal. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Before we study, let's pray together. Start now. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, langsung saja Mister mulai, yaitu tentang eh, merubah atau mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ya, cara mengubah pecahan biasa atau campuran ya menjadi persen, ya, menjadi persen. Ingat ya, persen itu per 100 ya. Jadi persen itu per 100, harus per 100. Oke, besarkan dulu tulisannya biar bisa dibaca. Iya. Oke, ini materi kita pada kesempatan hari ini. Cara mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi bentuk persen ya, atau per 100. Nah, persen ya, ingat ya, persen itu per 100, harus per 100. Kalau desimal ada 1/10, ada 1/100, ada 1/1000, 10.000 dan seterusnya. Kalau persen harus per 100. Ya, contoh. Ya. Bisa punya contoh. Bisa ganti warna merah, ya. Contoh misalnya nih. Bisa buatkan contoh. Ya, contohnya seperti ini. Mister buatkan pecahan biasa dulu ya. Misalnya 2/10 ya. 2/10 diminta jadikan persen ya. Jadikan per persen. Ingat, persen itu harus 100 per 100. Nah, kalau gitu 10-nya dikali berapa biar 100? Ya dikali 10. Nah, 2-nya pun juga harus dikali dengan 10. Nah, hasilnya 2 kali 10 20. Iya, per 100. Nah, per 100. Hasilnya berapa persen? Jadi 20%. 20% itu sama dengan 20 per 100. Nah, ini ya. Misalnya lagi pecahan campuran ya. 21/20 diminta ke persen ya. Pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa dulu ya. Caranya bagaimana? 20 dikali 2 terus ditambah 1. 20 dikali 2 40 tambah 1 41 ya. 41 per 20 ya. Kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Nah, setelah menjadi pecahan biasa kita jadikan ya penyebutnya per 100. Caranya bagaimana? Dengan cara mengalikan. Nah, 20 kali berapa biar 100? Dikali 5 ya. Berarti 41-nya pun juga dikali 5 ya. Pembilangnya pun juga harus dikali 5. Kali 5. Nah, 20 dikali 5 sama dengan 100.
Oke, 20 dikali 5 100, 41 dikali 5, 5 dikali 1 5, ya. 5 dikali 4 20, 205. 205 sama dengan 205%. Tuh ya. 205% itu sama dengan 205 per 100. Itu ya. Nih, cara mengubah pecahan baik itu pecahan biasa ataupun pecahan campuran menjadi bentuk per persen. Caranya seperti ini. Nah, Mister buatkan guidance ya, panduan untuk mengalihkan penyebutnya, mengalihkan pembilangnya, mengalihkan penyebutnya ya. Untuk mengalihkan penyebutnya nih, yang perlu kamu ingat ya, bentuk perkaliannya di sini biar 100 ya. Yang pertama Mister contohkan 1 kali 100 sama dengan 100. Nanti ada lagi 2 kali berapa biar 100? 2 dikali 50 sama dengan 100. Berapa lagi? 3 nggak ada. 4 dikali berapa? 25 sama dengan 100. Ada lagi 5 ya, dikali 20 sama dengan 100. 6 nggak ada. 6 7 8 9 10. 10 dikali 10 sama dengan 100. Satu lagi 25 sudah ada ya, 20 sudah ada, 25 sudah ada, 50 sudah ada. Nah ini ya, ini yang perlu kalian ingat, biasanya menggunakan ini ya, mengalihkannya ya. Nah yang perlu kamu ingat ini ya, bisa tampilkan di sini contoh yang lain, bisa berikan contoh yang lain ya, bisa berikan contoh yang lain. Bisa buatkan contoh yang lain. Sebentar. Kalau dihapus menjadi putih ini ya, papan tulisnya menjadi putih kalau dihapus. Apa-apalah ya, jadi putih. Oke, kita rubah menjadi putih papan tulisnya. Oke, ya, menjadi putih biar berwarna-warni ya. Ganti hijau, coba kita ganti warna lagi ya biar sesuai. Nah warnanya berbeda, kita cari warna yang lain biar sama warnanya. Iya. Oke, contoh yang lain ya, misalnya Mister punya angka lagi di sini 4, warnanya kita rubah menjadi orange. 4 per 5 atau 4 per 25 ya. 4 per 25 kita rubah menjadi bentuk persen. Caranya bagaimana? Sama, kita buat garis dulu. Caranya 25 dikali berapa biar 100 ya. Kita lihat di tabel sini 25 ada nih, 25 dikali 4 berarti dikali 4 di sini ya. 4-nya pun juga sama, dikali 4 juga. Nah, ya. Kalau penyebutnya dikali 4, pembilangnya ikut juga dikalikan 4. Jadinya 25 dikali 4 100 ya. 100. 4 dikali 4 16. Jadinya 16%. Tuh ya. Nah, ini menjadi apa namanya ya? Bantuan buat kalian ya. Ini ya, menjadi bantuan buat kalian ketika kalian bingung kira-kira dikali berapa biar 100. Paling enggak ini ada beberapa angka ini bisa membantu kalian. Oke. Misalnya lagi 32 per 50 misalnya kan. Nah, kalau pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya dikalikan dulu. 50 dikali 3 150. 50-nya ada 3 kali. 50 tambah 50 tambah 50. 150 tambah 2 berarti 152. Ya. 152, 50-nya ngikut. Nah, sama dengan
Setelah itu kita ubah ya menjadi bentuk persen. 50 dikali berapa biar 100? Kita lihat tabelnya. Kita lihat tabel. Nah, 50 dikali 2 Mister. Ada di sini dikali 2. Berarti 152 ya dikali 2 dikali 2. Oke, hasilnya 50 dikali 2 sama dengan 100. 152 dikali 2, 2 dikali 2 4, 2 dikali 5 10 ya. Simpan 1 di sini. 2 dikali 1 2 tambah 1 3. 304. Nah, 304 kita jadikan persen ya. Jadinya 304%. Nah, seperti itu ya. Sangat mudah sekali. Oke, seperti ini cara mengubah pecahan biasa ya atau pecahan campuran menjadi bentuk persen. Caranya seperti ini. Ya. Nah, berikutnya bagaimana caranya kita mengubah dari bentuk persen menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran? Itu sangat mudah sekali ya. Lebih mudah lagi. Caranya bagaimana? Bentar ya. Kita hapus dulu di sini. Kita hapus. Ya. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu cara mengubah ya. Kita buatkan judulnya dulu, cara mengubah bentuk persen, bentuk persen menjadi pecahan ya, pecahan biasa atau campuran. Nah, ini lebih mudah lagi ya, lebih mudah lagi. Cara mengubah pecahan menjadi bentuk persen atau menjadi pecahan biasa ini lebih mudah lagi ya. Yang penting yang pertama tadi kalian pahami bagaimana caranya. Insya Allah yang kedua ini akan jauh lebih mudah ya. Oke, kita lanjut. Nah, langsung Ustaz buatkan contoh ya, langsung ke contoh aplikasi ya. Contoh. Nah, contohnya misalnya Ustaz punya angka 20% ya, 20%. Nah, 20% kalau dirubah menjadi bentuk pecahan biasa ini jadinya 20/100 ya, 20/100. Nah, gitu aja ya. Namun biasanya ya pecahan ini minta disederhanakan. Dirubah menjadi bentuk yang paling sempurna. Ya, caranya bagaimana? Dengan cara membagi. Dengan cara dibagi. Panduannya ada di sini tadi, ya. Mister buatkan lagi panduannya ya. 100 kira-kira dibagi berapa ya? Sama caranya kayak tadi, dibagi 2. Mister mulai dari dibagi 2 dulu, ya. Nah, berarti sini 50, ya. Depannya 100 semua. 100 bagi berapa lagi? Bagi 3 nggak bisa, dibagi 4 sama dengan 25. 100 bagi berapa lagi? Dibagi 5 sama dengan 20. Ya. 100 dibagi 6, 7, 8, 9 nggak bisa ya. Dia biasanya dibagi 10 sama dengan 10. Oke. Ya. Berapa lagi? 100 dibagi 15 nggak bisa, dibagi 20 ya, sama dengan 5. 100 dibagi 25 sama dengan 4. 100 dibagi 50 sama dengan 2. Nah, ini panduannya juga ya. Ini panduan buat kalian biar kalian lebih mudah, lebih cepat dalam mengerjakan soal. Itu yang perlu kalian ingat ya. Nah, di sini syaratnya ya, pembilang penyebut harus sama-sama bisa dibagi ya. Kalau penyebutnya dibagi 2, pembilang pun juga harus dibagi 2 ya. Kita mulai dari penyebutnya dulu nih ya, yang suka nyebut nih 100-nya nih. 100 bagi berapa nih kira-kira? Ya. Kita cari yang paling kecil dulu
yang paling kecil dulu ya. Nah, kita coba ya. Dia dibagi 2, dibagi 4, 5, 6 sampai bagi 50. Kita coba dibagi 50, 20 bagi 50 nggak bisa. Ya kan? Ini coba kita bagi dengan sebagai 10. Atau langsung 20 ada di sini nih, 20 ya. Kalau gitu langsung kita bagi dengan 20 saja langsung ya. Langsung 20. Nih. Langsung dibagi dengan 20. Sama-sama bisa. 20 bagi 20 1. 100 bagi 20 5. Nih, ya. Bentuk pecahan yang paling sederhana. Nih ya. Tuh. Caranya seperti itu. Satu lagi yang pecahan biasa bisa ubah lagi dalam bentuk contohnya misalnya 15%. Ya. 15% tadi artinya apa? 15 per 100. Jawaban seperti ini bisa betul tapi belum tepat ya. Benar tapi belum tepat. Karena belum bentuk sederhana. Ya. Harus kita sederhanakan dulu. Caranya bagaimana? Dengan cara membagi. Dibagi. Nah, kita cari di sini 100 bagi berapa nih? Dibagi 5 bisa kan? 100 bagi 5. 15 bagi 5 bisa juga, ya kan? Oke, berarti di sini dibagi 5. Nah, harus sama-sama dibagi 5, nggak boleh beda ya. 15 dibagi 5 3. 100 dibagi 5 20. Nah, ini jawabannya. 3 per 20 ini jawaban yang paling tepat karena ini bentuk paling sederhana. Tuh ya. Mau lagi? Satu lagi. Oke, siap. Ya. Mister punya contoh lagi misalnya 5%. Ya, 5%. Ya, kalian suka dengar potongan harga di toko kan? Potongan harga 5%. 5% artinya 5 per 100. Ya. 5 per 100. Nah, apakah ini sudah sederhana? Kita lihat di sini, ada 5 di sini. Berarti 5 masih bisa dibagi nih ya. 5, 100 juga masih bisa. Nah, oke. Ini dibagi 5 bisa, 5 dibagi 5 juga bisa. 5 dibagi 5 1. Ya. 100 dibagi 5 20. Nah, ini jawabannya 1 per 20. Ini jawaban yang paling tepat ya, karena bentuk yang paling sederhana dengan panduan ini ya. Panduan ini panduannya. Ya, ini membantu kalian untuk mempermudah bagaimana cara menyederhanakan, baik itu pecahan desimal, pecahan atau dalam bentuk persen. Ini membantu kalian nantinya. Sekarang pecahan campuran. Ya. Pecahan campuran caranya sama ya. Caranya sama. Misalnya Mister punya angka 2 1 per 10. 2 1 per 10. Caranya bagaimana? Sama ya. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Buat garis 10 dikali 2 20 tambah 1 21. 21 per 10. Nah, 10 ini harus kita jadikan persen karena persen harus per 100. 10 dikali berapa? Kita lihat di sini. Nah, 10 biar 100. Nah, 10 dikali berapa biar 100? Nah, sini nih ya. 10 ya. Sama dengan bisa digantikan dengan kali ya. 10 dikali 10 100, berarti ini kali 10. Ya, kali 10, atas juga dikali 10. Nah, sebentar ya. Ini salah. Maaf ya. Bukan seperti ini maksud Mister. Dari persen ya, maksud Mister dari persen diubah menjadi bentuk pecahan. Misalnya Mister punya angka 210%, misalnya begitu maksudnya Mister ya. 210%. Nah, ini mau diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, berarti kan 210 per 100. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. 100 dibagi 2 atau 100 dibagi 100 juga bisa ya. 100 langsung aja dibagi 100 ya. Biar satu dianya. Atas juga dibagi 100. Nih. Ya, atau langsung 210 dibagi 100.
ya, atau langsung seperti biasa ya. 210 dibagi 100. Caranya bagaimana? 210 dikurang 100 ya. Kurang 100 sama dengan 110 ya. 110 nah, dikurang 100 lagi tinggal 10. 10 dikurang 100 sudah nggak bisa. Nah, caranya sama seperti kemarin ya. Kita hitung 100 ada berapa? 1, 2. Ada 2, tulis di sini 2. Sisanya 10. Ya, sisanya 10. Kita tulis 10-nya di sini. 10. Nah, per 100. Nah, seperti ini. Nah, jawaban ini betul tapi belum tepat. Ya kan? Kenapa? 10 per 100 itu masih bisa disederhanakan. Ya, masih bisa disederhanakan. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti tadi ya. Caranya sama seperti tadi, ya kan? Duanya tetap kita tulis di sini ya. Nah, ini kita sederhanakan. Kita lihat di sini, 10 dibagi berapa nih? 100 dibagi berapa nih? 100 dibagi 10 bisa. Nih ya, hasilnya juga 10. Oke, kita langsung bagi 10. Nah, kita bagi dengan 10. Ini juga dibagi 10. 10 dibagi 10 1. 100 bagi 10 10. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah 21 per 10. Nah, seperti ini ya. Ini jawaban yang paling betul, yang paling tepat. Oke, kita rubah contoh lagi ya. Saya buatkan contoh lagi. Satu lagi contohnya. Misalnya kalian punya angka, aku maunya 520%, ya kan? Ini surplusnya ya, keuntungan perusahaan 520%. Ini artinya apa? Ya 500 per 20, 520 per 100. Nah, cara mengubah dalam bentuk persennya, dalam pecahan biasanya, ya sudah. Ini 520 dibagi 100, ya udah pasti 5 kan? Yang kita ambil 5-nya aja ya. 5 dibagikan 500 bagi 100 pasti 5 kan? 5. Ya, yang kita tulis angka depannya 20 per 100. Nah, 20 per 100 ini kita masih bisa sederhanakan ya. Kita buat bentuk sederhana. 5-nya kita pindahkan dulu di sini. Nah, sekarang 100 dibagi berapa? Di sini ya hasilnya 20 nih. Oh, dibagi 5. Berarti di sini dibagi, jangan dibagi 5, nanti dibagi lagi. Langsung dibagi 20 bisa nggak? 100 bagi 20. Oh, bisa. Berarti dibagi 20 aja langsung ya. Langsung bagi 20 kalau bisa. Sini juga dibagi 20. Tahunya dari mana bisa dibagi 20? Ini ya. 100 bagi 20 bisa. Berarti 20 dibagi 20 pun juga bisa. Ya kan? Seperti itu. Nah, 20 bagi 20 1. 100 bagi 20 5. Nah, ya kan? Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 per 5. Ini cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan campuran ya. Nah, ini ya, ini bisa membantu kalian untuk mempercepat menghitung ya. Lihat di sini. Ini boleh dibolak-balik ya. 2 dikali 5, 2 kali 50 100 boleh ya. 4 kali 25 100. Sesuai dengan kebutuhan ya. Baik anak sekalian, demikian pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.